Laporan Praktikum Fisiologi Tumbuhan, Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Laju Fotosintesis. Asnat Kepno dengan NIM 2402005. Dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD. Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang mata kuliah fisiologi tumbuhan mempelajari berbagai proses kehidupan yang berlangsung di dalam tubuh tumbuhan, termasuk fotosintesis, respirasi, dan penyerapan unsur hara. Melalui pemahaman fisiologi tumbuhan, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana tumbuhan tumbuh, berkembang, serta merespons faktor lingkungan yang mempengaruhi proses fisiologisnya. Salah satu proses penting yang dipelajari adalah fotosintesis, yaitu proses perubahan atau pengubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa dengan bantuan air H2O dan karbon dioksida CO2, serta menghasilkan oksigen O2 yang dilepaskan ke udara. Fotosintesis berperan penting dalam menyediakan energi bagi tumbuhan dan makhluk hidup lainnya, serta menjaga keseimbangan gas di atmosfer, menurut Thais dan Seger 2010. Selanjutnya, proses fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan utama, yaitu intensitas cahaya, suhu, dan ketersediaan karbon dioksida. Ketiga faktor ini bekerja secara bersama-sama dan menentukan laju fotosintesis pada tumbuhan. Intensitas cahaya yang cukup dibutuhkan untuk mendukung reaksi tentang fotosintesis, sementara suhu yang optimal membantu enzim bekerja dengan baik dalam reaksi biokimia di dalam sel. Jika suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka kerja enzim akan terganggu, sehingga laju fotosintesis menurun. Demikian juga ketersediaan CO2 menjadi faktor pembatas karena merupakan bahan baku utama pembentukan karbohidrat. Oleh karena itu, keseimbangan faktor-faktor tersebut sangat penting agar proses fotosintesis berlangsung secara efisien. Menurut Lakitan 2019, melalui praktikum-praktikum pengaruh faktor lingkungan terhadap laju fotosintesis ini, mahasiswa dapat mengamati secara langsung bagaimana perubahan faktor lingkungan mempengaruhi proses fotosintesis menggunakan tanaman air Hydrilla verticillata. Tanaman ini dipilih karena mudah diamati hasil fotosintesisnya melalui gelembung oksigen yang dihasilkan di bawah air. Percobaan dilakukan dengan menambahkan larutan natrium bikarbonat NaHCO3 sebagai sumber karbon dioksida dan menggunakan lampu sebagai sumber cahaya buatan. Dan di sini kami menggunakan sentar. Dari pengamatan tersebut, mahasiswa dapat menghubungkan teori fisiologi tumbuhan dengan hasil praktikum secara nyata, serta memahami bahwa setiap perubahan lingkungan dapat memberikan dampak terhadap kemampuan tanaman dalam berfotosintesis. Menurut Gardner et al. 2016. Tujuan praktikum. Yang pertama, mengetahui pengaruh faktor lingkungan, contohnya cahaya, suhu, konsentrasi CO2 terhadap laju fotosintesis. Yang kedua, melatih keterampilan mahasiswa dalam melakukan pengamatan laju fotosintesis pada tumbuhan air. Yang ketiga, menghubungkan hasil praktikum dengan konsep fisiologi fotosintesis. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah alat gelas ukur, tabung reaksi, corong kaca, beker gelas, hot plate, termometer batang panjang, labu Erlenmeyer, amber, stopwatch atau HP, lampu atau senter, dan penggaris. Untuk bahannya, yang pertama ada tanaman Hydrilla verticillata, yang kedua air bersih, yang ketiga larutan NaHCO3 natrium bikarbonat. Cara kerja praktikum yang pertama, pengaruh intensitas cahaya terhadap laju fotosintesis. Yang pertama, siapkan seluruh alat dan bahan yang akan digunakan seperti gelas beker, tabung reaksi, corong kaca, tanaman Hydrilla verticillata, air, dan larutan NaHCO3. Potong tanaman Hydrilla verticillata menjadi 3-5 bagian menggunakan tangan. Masukkan potongan Hydrilla ke dalam corong kaca dengan posisi batang menghadap ke atas. Letakkan corong yang telah berisi Hydrilla ke dalam gelas beker yang berisi 100 ml air. Pastikan ujung corong terendam air seluruhnya, lalu letakkan tabung reaksi terbalik di atas ujung corong sehingga dapat menampung gelembung oksigen hasil fotosintesis. Nyalakan lampu atau senter dengan jarak 10 cm, 20 cm, 30 cm dari beker sebagai variasi intensitas cahaya. Untuk setiap jarak, lakukan 3 kali ulangan dengan waktu pengamatan yang sama. Hitung jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan selama waktu tertentu, misalnya 5 menit.
Setelah seluruh pengamatan selesai, hitung rata-rata jumlah gelembung dari 3 kali ulangan pada masing-masing jarak cahaya dengan cara menjumlahkan hasil ulangan dan membagikannya dengan angka 3. Selanjutnya, pengaruh suhu terhadap laju fotosintesis. Siapkan kembali alat dan bahan yang sama seperti pada percobaan intensitas cahaya. Gunakan hidrilla yang baru dan air dengan volume yang sama 100 ml di dalam beker gelas. Lakukan percobaan pertama pada suhu ruang dan suhu ruang 27 derajat Celcius dengan prosedur yang sama seperti sebelumnya, dan lakukan 3 kali ulangan dengan waktu pengamatan yang sama yaitu 5 menit. Setelah selesai, keluarkan hidrilla dari air, kemudian ganti dengan hidrilla baru. Air baru dengan volume yang sama. Letakkan beker di atas hot plate, panaskan air hingga mencapai suhu 35 derajat Celcius dan lakukan pengamatan laju fotosintesis terhadap atau sebelumnya selama 3 kali ulangan. Ulangi kembali prosedur untuk suhu 45 derajat Celcius dengan langkah yang sama dan waktu pengamatan yang serupa. Gunakan termometer batang panjang untuk memastikan suhu air sesuai dengan perlakuan yang diinginkan. Setelah itu semua perlakuan selesai, bandingkan jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan pada suhu ruang 35 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius untuk menentukan pengaruh suhu terhadap laju fotosintesis. Jadi teman-teman, ada kekeliruan sedikit untuk pengaruh suhu terhadap laju fotosintesis itu. Pertama juga kita akan memulai praktikum, yaitu untuk mengukur suhu ruangan. Setelah suhu ruangan baru masuk 35 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius. Untuk suhu ruangan sama juga prosedur kerjanya. Oke, selanjutnya pengaruh konsentrasi NaHCO3 terhadap laju fotosintesis. Yang pertama, siapkan kembali seluruh alat dan bahan seperti gelas beker, corong kaca, tabung reaksi, gunting, stopwatch atau HP, karena di sini kami menggunakan HP, serta tanaman di level verticillata. Yang kedua, siapkan 3 larutan NaHCO3 atau baking soda dengan konsentrasi berbeda. Misalnya 0,5%, 1,0%, dan 1,5%, masing-masing sebanyak 100 ml. Potong tanaman di level verticillata menjadi 3-5 bagian, kemudian masukkan potongan tersebut ke dalam corong kaca dengan posisi batang menghadap ke atas. Letakkan corong ke dalam gelas beker yang telah berisi salah satu larutan NaHCO3 atau baking soda. Sesuai perlakuan konsentrasi, pastikan ujung corong terendam air seluruhnya. Tutup ujung corong dengan tabur reaksi terbalik untuk menampung gelembung oksigen hasil fotosintesis. Nyalakan lampu atau senter sebagai sumber cahaya dan mulai pengamatan setelah sistem siap. Amati jumlah gelembung oksigen yang muncul pada setiap konsentrasi NaHCO3 selama waktu pengamatan 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Masih sama seperti dua cara kerja. Yang pertama, untuk setiap waktu pengamatan, lakukan 3 kali ulangan guna memperoleh hasil yang lebih akurat. Setelah semua pengamatan selesai, hitung rata-rata jumlah gelembung oksigen dari 3 kali ulangan untuk masing-masing waktu pengamatan dan konsentrasi larutan. Bandingkan hasil antar perlakuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi NaHCO3 terhadap laju fotosintesis tanaman hidrilla.
Pembahasan hasil. Yang pertama, pengaruh intensitas cahaya terhadap laju fotosintesis. Berdasarkan hasil pada tabel 1, jumlah gelembung oksigen tertinggi diperoleh pada jarak lampu 10 cm dengan rata-rata 39 gelembung per menit. Sedangkan jarak 20 cm hanya menghasilkan 21 gelembung dan jarak 30 cm menghasilkan 34 gelembung. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin dekat jarak sumber cahaya, semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima tanaman hidrilla, sehingga laju fotosintesis meningkat. Namun pada jarak 30 cm laju fotosintesis meningkat kembali, kemungkinan disebabkan oleh adaptasi tanaman terhadap cahaya yang terlalu kuat pada jarak 10 cm atau adanya variasi kondisi percobaan. Secara umum hasil ini sejalan dengan teori bahwa intensitas cahaya berbanding lurus dengan laju fotosintesis hingga mencapai titik jenuh cahaya, di mana peningkatan cahaya tidak lagi meningkatkan laju fotosintesis. Yang kedua, pengaruh suhu terhadap laju fotosintesis. Hasil pada tabel 2 menunjukkan bahwa suhu optimal untuk fotosintesis terjadi pada 45 derajat Celcius dengan rata-rata 58 gelembung per menit per 5 menit, sementara pada suhu ruang hanya 26 gelembung, dan pada 35 derajat Celcius malah menurun menjadi 15 gelembung. Fenomena ini menunjukkan bahwa kenaikan suhu dapat meningkatkan laju fotosintesis hingga batas tertentu karena suhu yang lebih tinggi mempercepat aktivitas enzim Rubisco dan enzim lain yang berperan dalam reaksi fotosintesis. Namun suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi enzim sehingga laju fotosintesis menurun. Dalam percobaan ini, kondisi terbaik tampak terjadi pada suhu 45 derajat Celcius yang mungkin masih dalam batas toleransi tanaman hidrilla terhadap panas. Yang ketiga, pengaruh konsentrasi CO2 NaHCO3 terhadap laju fotosintesis. Dari tabel 3 terlihat bahwa konsentrasi NaHCO3 0,1 m menghasilkan rata-rata 35 gelembung, sedangkan 0,3 m menghasilkan 30 gelembung, dan 0,5 m menurun menjadi 19 gelembung. NaHCO3 berfungsi sebagai sumber karbon dioksida CO2 yang digunakan dalam proses fotosintesis. Pada konsentrasi rendah, penambahan NaHCO3 meningkatkan jumlah CO2 sehingga meningkatkan laju fotosintesis. Namun pada konsentrasi tinggi, laju fotosintesis justru menurun karena kadar garam dan ion bikarbonat yang terlalu tinggi dapat mengganggu keseimbangan osmotik dan menekan aktivitas enzim fotosintesis. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat batas optimal konsentrasi CO2 bagi fotosintesis hidrilla, yaitu sekitar 0,1 m. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari praktikum ini adalah bahwa laju fotosintesis pada tanaman hidrilla verticillata sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, suhu, dan konsentrasi karbon dioksida CO2 yang berasal dari larutan NaHCO3. Semakin tinggi intensitas cahaya, hingga titik tertentu semakin banyak energi yang tersedia untuk reaksi fotosintesis, sehingga jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan meningkat. Suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menurunkan laju fotosintesis, sedangkan suhu optimum mempercepat aktivitas enzim-enzim fotosintetik. Selain itu, peningkatan konsentrasi CO2 juga dapat meningkatkan laju fotosintesis sampai batas tertentu. Namun jika terlalu tinggi justru dapat menurunkannya kembali. Dengan demikian, fotosintesis berjalan paling efisien pada kondisi lingkungan yang seimbang antara intensitas cahaya, suhu, dan ketersediaan CO2. Sesuai dengan teori bahwa ketiga faktor tersebut saling berpengaruh dalam menentukan kecepatan reaksi fotosintesis.